Di pasal 18 pun tindak pidananya juga ada. Di situ ada, sudah di pasal 18 itu tindak pidananya barang siapa dengan sengaja melawan hukum dalam melakukan peliputan jurnalis itu 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Itu sudah jelas. Jadi ini negara yang mengatakan. Jadi kita hari ini tetap melaporkan pelaku-pelaku atau oknum yang sudah mengusir peliputan teman-teman media. Kalau Sumarekon berani-berani menolak wartawan untuk bekerja, kami juga tidak segan-segan berani untuk menolak kehadiran Sumarekon ada di Karawang. Setuju? Setuju? Setuju! Karena ini kejadian bukan pertama kali teman-teman. Beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu, tahun lalu, kawan kita masih ingat kan yang dianiaya oleh oknum pejabat. Kemudian kemarin terjadi lagi, kawan kita yang dianiaya oleh kepala desa. Kemarin, baru 2 hari kebelakang, kawan kita juga diusir oleh oknum security dari Hotel Mercure. Masih ingat kan teman-teman? Dan ternyata kejadian lagi, kawan-kawan kita yang justru dari tim Alexa juga yang meliput acara Sumarekon itu juga diusir. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Namun, kejadian yang terjadi pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, di kawasan Sumarekon Villa Gio Outlets, menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak wartawan untuk menjalankan tugas mereka. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah wartawan berusaha melakukan liputan acara Greetings from Sumarekon Villa Gio Outlets. Mereka mencari informasi terkait acara tersebut. Namun, ketika para wartawan mencoba masuk ke area acara, oknum panitia secara tegas melarang mereka masuk dan bahkan melakukan pengusiran. Sejumlah wartawan yang menjadi korban pengusiran mengungkapkan bahwa mereka hanya menjalankan tugas mereka untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, pihak panitia tetap melarang mereka masuk. Yang itu wartawan tapi sepertinya masih kurang percaya gitu kan. Jadi mereka memohon untuk tanggal aksinya dirubah. Karena juga kita kemarin kan seperti makan cabai dari gabungan organisasi profesi wartawan yang ada di Kabupaten Karawang. Hari ini alhamdulillah, walaupun hari ini yang datang ke markas Alexa dan CKM cuma perwakilan ya, karena sebagian kawan-kawan kita hari ini sudah ada di Polres Karawang. Awalnya hari ini kita akan aksi ke menutup gerbang pintu masuk Sumarekon. Awalnya akan kita tutup, kita akan menggelar sholat Jumat di sana awalnya. Tapi ternyata ada permintaan dari pihak keamanan dari Polres Karawang, tentunya harus kita hargai juga. Karena memang teman-teman dari pihak Polres Karawang saat ini sedang mengadakan acara di Karangpawitan. Nah untuk itu, hari ini teman-teman perwakilan dari gabungan organisasi profesi, terima kasih atas kedatangannya. Hari ini kita akan melaporkan secara resmi ke Polres Karawang. Karena itu merupakan hak kita sebagai warga negara yang sudah disakiti ya. Saya kira sakit satu, sakit semua, karena kebetulan saya secara pribadi kemarin tidak hadir di acara Sumarekon, tapi kebetulan ada kawan kita, Bang Tony dan kawan-kawan itu hadir di lokasi, dan mereka merasa telah diusir oleh pihak panitia acara launching, yang katanya launching, saya juga nggak tahu itu, yang katanya launching salah satu mall di Sumarekon, itu diusir kawan kita. Tentu ini adalah sebuah pelanggaran pidana, melanggar Undang-Undang Pers 40 tahun 99, dan wajib kita laporkan ke Polres Karawang. Aksi untuk sementara akan kita tunda, yang awalnya akan digelar di Sumarekon, tentu hari ini ditunda, kemungkinan akan digelar minggu depan. Dan untuk sementara kita akan melakukan pelaporan secara resmi ke Polres Karawang, didampingi oleh pengacara dari tim Alexa Law Firm dan LBH Barak ya. Bang Jun, terima kasih atas pendampingannya. Nanti setelah kita melapor ke reskrim, teman-teman mungkin tidak bisa masuk semua. Jadi nanti yang melakukan pelaporan itu hanya korban, 3 orang kalau nggak salah ya. Walaupun banyak kemarin sebenarnya korbannya, tapi yang hari ini mewakili 3 orang secara resmi melapor dan akan didampingi oleh tim lawyer dari Alexa, kemudian dari LBH Barak. Kemudian setelah melapor, kita kumpul lagi teman-teman, kita press release. Jadi nanti rilis resmi kita kirim ke semua media teman-teman dan untuk diterbitkan di media masing-masing. Mungkin untuk sementara seperti itu, dan tuntutan kita hari ini adalah permintaan maaf. Yang pertama permintaan maaf dari Sumarekon itu di 100 media lokal yang ada di Karawang, kemudian permintaan maaf di 10 media nasional, media TV nasional yang ada di Kabupaten Karawang, kemudian 50 media online dan cetak nasional yang ada di Indonesia. Jika tuntutan itu tidak dilakukan oleh Sumarekon,
tuntutan kita tidak diakomodir oleh Sumarekon, maka pelaporan terus berlanjut. Dan kita menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena ini kejadian bukan pertama kali, teman-teman. Beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu, tahun lalu, kawan kita masih ingat kan yang dianiaya oleh oknum pejabat. Kemudian kemarin terjadi lagi, kawan kita yang dianiaya oleh kepala desa. Kemarin, baru 2 hari ke belakang, kawan kita juga diusir oleh oknum security dari Hotel Mercure. Masih ingat kan, teman-teman? Dan ternyata kejadian lagi, kawan-kawan kita yang justru dari tim Alexa juga yang meliput acara Sumarekon itu juga diusir. Nah, ini tentu jadi pukulan keras buat kita semua untuk melawan. Karena siapa lagi yang mau melawan hero korban? Demikian, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Nanti jangan lupa kita ke Polres Karawang, tapi tidak bisa ikut semua masuk ke ruangan ya. Ini perwakilan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat insiden ini sebagai pelanggaran terhadap hak wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik mereka, sejumlah wartawan dan rekan sejawatnya yang tergabung dalam Presidium Jurnalis Karawang Bersatu memutuskan untuk melaporkan pengusiran ini kepada polisi. Sementara itu, berbagai organisasi wartawan dan advokat telah mengeluarkan pernyataan mendukung tindakan wartawan yang melaporkan pengusiran ini ke polisi. Mereka menegaskan pentingnya melindungi kebebasan pers dan hak wartawan untuk menjalankan tugas mereka tanpa hambatan. Pengusiran wartawan adalah peristiwa yang harus diwaspadai, karena dapat menghambat aliran informasi yang penting bagi masyarakat. Kehadiran wartawan dalam masyarakat adalah kunci untuk mengawasi tindakan pemerintah dan pihak swasta, sehingga menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini akan terus diikuti oleh masyarakat dan komunitas wartawan, dan harapan mereka adalah agar keadilan dapat ditegakkan dan kebebasan pers dihormati. Mall, di mana teman-teman kita ini dilarang, ya, tidak boleh mengikuti atau menghadiri peresmian salah satu mall. Nah, jelas di sini berarti ini sudah melanggar ini, karena apa, teman-teman ini kan semuanya kan dilindungi oleh undang-undang ya, dilindungi oleh Undang 40 tahun 99. Nah, oleh karena itu, insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, kita hari ini melaporkan oknum tersebut ke Polres Karawang. Tuntutannya kan? Tuntutannya pertama nih, kita minta agar pelaku atau oknum yang telah melakukan pengusiran kepada teman-teman media itu meminta maaf kepada kami. Ya, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi atau tidak direalisasi, pelaporan ini tetap berlanjut. Seperti itu. Ada yang lain? Jadi teman-teman wartawan, terima kasih sekali. Jadi hari ini kita secara resmi sudah melaporkan Sumarekon ya, Sumarekon Emerald Karawang ke Polres Karawang. Nah, hari ini yang melaporkan itu gabungan organisasi profesi wartawan yang ada di Karawang, termasuk saya dari Ikatan Wartawan Online, kemudian dari APPI, dari AJIP, kemudian dari yang lain ya, termasuk dari Alexa Group. Ini melaporkan resmi oknum panitia peresmian mall Sumarekon Mall Karawang atas tindakan menghalang-halangi tugas wartawan. Dan hari ini kita didampingi oleh 2 kantor hukum. Yang pertama dari kantor hukum Alexa, kemudian yang kedua dari LBH Barak. Begitu teman-teman. Dan tuntutan kita salah satunya adalah permintaan maaf dari pihak Sumarekon, kemudian pelaporan kita harus terus berlanjut di Polres Karawang, kemudian meminta pihak Sumarekon untuk melakukan permintaan maaf di 10 media nasional TV, kemudian 50 media online dan koran nasional, kemudian 100 media lokal yang ada di Karawang. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, ya pelaporan harus lanjut, karena ini ranah pidananya. Saya sudah konsultasi dengan PH saya, itu masuk pidana. Jadi gini teman-teman ya, saya pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Barak Indonesia. Nah, di hari ini saya mendampingi teman-teman media. Nah, di mana terjadi insiden tersebut sudah jelas-jelas ini adalah suatu pelanggaran. Yang dimana di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu sudah jelas dikatakan bahwa kita sebagai media itu dilarang untuk dihalang-halangi dan tidak boleh untuk diusir dan sebagainya. Di pasal 18 pun tindak pidananya juga ada. Di situ ada, sudah di pasal 18 itu tindak pidananya barang siapa dengan sengaja melawan hukum dalam melakukan peliputan jurnalis itu 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Itu sudah jelas. Jadi ini negara yang mengatakan. Jadi kita hari ini tetap melaporkan pelaku-pelaku atau oknum yang sudah mengusir peliputan teman-teman media. Gitu. Terima kasih. Closing statement dari saya, kalau Sumarekon berani-berani menolak wartawan untuk bekerja, kami juga tidak segan-segan
berani untuk menolak kehadiran Summarecon ada di Karawang. Setuju. 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 Masuk